Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Debbie Bashir dengan tema mengalami pemurnian di dalam hidup kita. Dan sebelum kita sama-sama menyaksikan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Debbie Bashir, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil di dalam pertama Petrus 1 ayatnya yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silahkan duduk. Iya, shalom. Saya menyapa yang ada di lantai 2, di lantai berapa? 3, di lantai 1 juga mungkin ada. Shalom semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Jangan lihat, oh ini pendetanya masih muda. Ya, karena kedewasaan rohani itu tidak pernah ditentukan oleh umur. Amin. Banyak yang tua tapi gak jadi teladan. Walaupun muda, kalau jadi teladan itu yang Tuhan cari. Amin. Ya, karena menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Ngerti enggak maksud saya? Mengerti ya? Tidak semua orang umurnya tua itu dewasa, nggak semua. Ya, contoh ya, suami, banyak suami yang tua tapi nggak bertanggung jawab dalam keluarga. Tapi ada suami yang masih muda, tapi karena dia menjadi dewasa dalam Tuhan, sehingga dia boleh menjadi teladan. Jadi sekali lagi, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Ya, tepuk tangan buat semua di sini yang sudah dewasa. Saya percaya semua di sini bapak-bapak sudah dewasa. Amin. Iya, Bapak Ibu, saya tanya tadi, ini temanya apa gereja ini? Temanya tentang pemurnian. Wow, saya senang saudara kalau ada gereja yang masih ngambil tema-tema tahunan atau bulanan itu tentang pemurnian, tentang kekudusan, karena itu sudah jarang dibahas di gereja-gereja. Ya, gereja sekarang banyak membahas soal berkat, bagaimana kita diberkati Tuhan, bagaimana kita disertai Tuhan. Itu sebenarnya nggak usah dikhotbahkan. Kalau hidup kita dimurnikan Tuhan, kalau iman kita murni, maka semua berkat itu akan mengikuti. Amin, saudara. Tapi kalau yang kita cari cuma berkat-berkat, kita nggak mau disucikan dan dimurnikan, ya sudah, kita, karena setan juga bisa kasih berkat, setan bisa kasih kekayaan. Ya, saudara pergi ke Gunung Kidul, saudara pergi ke Gunung Kawi, bisa kaya nggak? Udah pernah coba ya Pak? Oh. Soalnya bapaknya yakin sekali bilang bisa gitu ya, jadi saya pikir bapak sudah pernah coba gitu ya. Orang pergi ke Gunung Kawi bisa kaya, saudara, bisa. Ya, karena setan juga bisa kasih kekayaan. Saudara korupsi bisa kaya nggak? Pernah korupsi? Nggak usah angkat tangan ya, nanti kita baptis ulang saudara ya. Baptisnya di laut, direndam 20 menit. Supaya buka mata langsung di rumah Bapak di surga toh. Nggak usah lama-lama lagi ya. Jadi saudara, kalau kita bicara soal berkat, soal kekayaan, ya bukan itu tujuan dari kita mengikut Tuhan. Itu bonus yang Tuhan tambahkan. Karena Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya akan jadi itu adalah bonus yang tidak harus kita cari. Kalau kita mengejar kerajaan Allah, maka bonus itu Tuhan yang tambahkan. Kita baca dulu bersama yuk tentang pemurnian. Buka 1 Petrus pasal yang pertama. Baca bersama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, dikatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar melahirkan kita kembali, ya, oleh apa dikatakan? Oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini tidak berbicara tentang nanti kalau sudah mati lalu kita dibangkitkan. Ini bicara tentang hidup yang sekarang.
Karena dosa, kita semua telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita tahu dosa menyebabkan manusia terpisah dari Tuhan, dari Allah. Dan kalau manusia terpisah dari Tuhan, itu artinya kematian. Walaupun kita hidup, ya, tapi dosa itu membawa pemisahan. Dan orang kalau terpisah dari Allah itu kematian kekal, saudara. Tapi bersyukur, ya, terpujilah Allah, Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar itu Dia melahirkan kita kembali. Ya, kita dihidupkan kembali, dilahirkan kembali, dikatakan apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Orang yang jatuh dalam dosa, orang yang berbuat dosa itu hukumnya maut atau mati. Tapi karena Yesus datang mati bagi kita, lalu Dia bangkit naik ke surga, kita diberikan hidup yang baru. Kita dilahirkan kembali. Makanya setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus wajib untuk dilahirkan kembali. Itu yang namanya lahir baru. Berapa banyak di antara saudara di sini yang sudah lahir baru? Yang sudah lahir baru angkat tangan. Ya, jangan ngaku-ngaku. Yang di lantai 3, yang di lantai 2, yang sudah lahir baru. Ya, apa orang yang sudah lahir baru itu, saudara? Semua orang yang mengaku percaya Kristus itu wajib dilahirkan kembali. Nah, lahir baru itu apa, saudara? Ya, suka ngomong yang kotor. Ya, siapa yang tukang memaki di sini? Banyak ya? Haleluya, mengaku akhirnya kau. Yang baju tidak ada, yang tidak ada, sekarang memaki banyak. Ya. Kau di gereja kalau nyanyi holy, ya malaikat keriting semua dengernya. Kristen kalau nyanyi holy, ya sampai di rumah, tertawakanlah dirimu sendiri tuh. Sampai di rumah waktu berantem suami istri, waktu marah sama anak, semua kata-kata kebun binatang keluar. Banyak di sini ya? Ya, maka harus bertobat, lahir baru, dilahirkan kembali. Biasa itu yang mulut-mulut tukang memaki itu, mulut najis itu dulu waktu dibaptis mulutnya enggak kena air. Makanya kalau baptis orang harus pastikan benar-benar semua terendam ya, sampai ke kepala-kepalanya. Saya ingat dulu waktu di Sungai Yordan kita baptis orang, ada ibu-ibu dicelupin begini, dia enggak mau saudara. Sampai dicelupin gini, dia angkat lagi kepalanya, Bu harus tenggelam semua. Saya pakai wig. Bilang kayak dari tadi, tak kira ini orang dibaptis. Ya. Nanti saya takut wig saya hanyut. Tapi benar juga kalau dicemplungin wig hanyut, kita kira kepalanya melayang nanti di air sana. Ternyata saya pikir ini ibu kepala batu sekali, sedangkan mau dibaptis saja dia mau direndam di kepala ini. Ya, kenapa perlu kepala itu masuk semua? Supaya pikiran kita ini juga dibaharui, amin. Ya, karena seringkali orang mengaku percaya Yesus tapi otaknya masih kotor. Makanya kalau otak kotor, mulut kotor, hati juga, kita nggak mungkin berkenan sama Tuhan. Ya, kalau di gereja nyanyi kita buat iblis gemetar, ya, begitu pulang iblis buat iblis yang bikin orang gemetar. Masih ada yang takut setan di sini? Ada takut setan? Orang Kristen masih penakut, lewat kuburan takut, gelap-gelap takut semua. Padahal kalau di gereja kita buat iblis gemetar, ya begitu pulang iblis buat kita totofore semua sampai di rumah. Ya, bagaimana mau bilang mau melawan iblis ini orang Kristen ya? Karena dikatakan di sana, kita lanjut ayatnya ya. Jadi dikatakan karena kebangkitan Kristus, kita ini dibangkitkan dari antara orang mati, dibawa nih kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Orang berdosa udah gak ada pengharapan, pasti mati. Ayat 4, pengharapannya itu apa saudara? Untuk, ayat 4 berkata 1, 2, 3. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di... Maaf saudara, untuk bisa menerima semuanya ini,
gampang. Kita dipersiapkan satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Tidak dapat binasa, saudara. Dunia yang kita kenal sekarang ini sedang menuju kepada kebinasaan, kata Alkitab. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, semua kita pasti mati, ya. Orang mau minum vitamin berapa ratus juta, kalau sudah waktunya mati kita pasti mati. Tubuh ini akan binasa. Mau sehebat apapun orang jaga, ya tarik benang di sini ya supaya nggak keriput, tarik benang, keriput tarik kabel, keriput tarik kawat, keriput juga satu saat mati. Semua yang ada di dunia ini tidak kekal, alias akan binasa. Tapi satu bagian yang Tuhan siapkan bagi kita di surga yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semar, yang tidak dapat layu, itu tersimpan bagi kita di surga. Dikatakan di sana begini, yaitu siapa yang Tuhan siapkan waktu ini? Baca bersama, yaitu ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita ini disiapkan tadi itu Tuhan bilang. Kenapa kita disediakan itu? Karena kita ini sekarang dikatakan dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Iman yang bagaimana? Iman yang dimurnikan, yang dipelihara dengan kekuatan Allah. Makanya kita gak bisa jauh dari Tuhan. Begitu kita lepas dari Tuhan, kita lepas dari kekuatan Allah itu. Gak bisa bertahan di dunia ini. Dikatakan kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Jangan dulu bilang sekarang kita sudah selamat, karena semua akan diuji. Yesus bilang, tidak semua orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, kecuali mereka yang melakukan kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan. Gak bisa seenak jidat kita bilang kita Kristen, oh sudah selamat karena kasih karunia Tuhan. Biar bersinah selamat, biar bohong selamat, biar nipu orang selamat, biar utang gak bayar. Nggak usah angkat tangan yang utang gak bayar. Banyak nih orang Kristen ini utang-utang gak bayar nih, ya. Bertobat saudara. Kalau kau ada utang nanti pengangkatan tidak terangkat kau. Malaikat semua angkat, malaikat bilang, ada utang kau kasih beres dulu utangmu sana. Tidak jadi, dilempar lagi kau. Ada utang yang belum beres. Saudara, tidak segampang itu. Keselamatan baru akan dinyatakan pada zaman akhir nanti. Ini waktunya kita berjaga-jaga dan dimurnikan terus iman kita. Nggak bisa sekali selamat tetap selamat. Memang keselamatan gratis kita terima dari Tuhan, bukan karena perbuatan kita itu di awal, karena semua manusia telah berbuat dosa. Tapi setelah kita dianugerahkan keselamatan itu, firman Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan sampai hilang, karena keselamatan bisa hilang dari pihak siapa? Bukan dari pihak Tuhan, dari pihak manusia yang membuang keselamatan itu sia-sia, saudara. Dikatakan bergembiralah, ayat 6, bergembiralah akan hal itu sekalipun ya sekarang ini apa? Seketika kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai masalah. Siapa yang lagi ada masalah hari ini? Yang lagi ada masalah angkat tangan. Yang tidak ada masalah angkat tangan. Yang bingung angkat kaki lagi. Orang Ambon ini setengah mati ditanya. Tidak mbak jawab dari tadi nih. Yang lagi ada masalah angkat tangan. Ini perintah loh angkat tangan ini. Yang tidak ada masalah. Yang tidak angkat tangan ini memang orang-orang cari aman. Padahal kalau salah juga saya tidak hukum kau. Kalau benar juga saya tidak kasih sepeda. Tidak dapat sepeda, tidak. Jadi saudara, ya kita ini semua dikatakan walaupun kita sudah hidup dalam kekuatan Allah, kita ini akan tetap berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan karena kita masih ada di dunia.
Kalau masih ada masalah, bersyukurlah, itu artinya kau masih hidup. Karena yang tidak ada masalah cuma orang mati. Bilang kanan kirimu, ada masalah, bersyukur masih hidup kau. Ya, kalau sudah tidak ada masalah itu berarti sudah mati. Ya, kalau masih ada masalah itu berarti masih hidup. Amin, saudara. Dikatakan di sana, tapi kenapa Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup kita, saudara? Kita ini sudah hidup lurus saja, sudah ikut Tuhan, tetap ada masalah loh. Apalagi kalau kau tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ya, kita sudah ikut Tuhan, ada berbagai-bagai pencobaan. Tapi saudara, maksud semuanya itu, ayat 7 berkata, baca bersama. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan amin. Kenapa kita ada masalah? Karena itu dipakai Tuhan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Hari ini emas mahal enggak? Wih, tukang beli emas semua ini. Tahu semua, berapa harga emas sekarang? Oh, tahu semua, banyak emas ini, jemaat di sini nih, puji Tuhan ya. Saya punya emas 80 kilo. Emas Daniel. Wong Jowo ya. Tapi tidak laku dijual. Investasi yang harganya turun. Memang tidak dijual, ini koleksi pribadi ya. Saudara, ya. Tapi ada ternyata yang lebih mahal dari emas. Alkitab bilang iman kita yang murni. Banyak orang berpikir ikut Yesus itu enak. Siapa yang bilang ikut Yesus enak? Ya. Siapa yang bilang tidak enak? Tidak ada lagi satupun yang angkat tangan. Haleluya ini ya. Memang ini Ambon manis ya begini nih. Ya. Saudara, kalau kau bilang ikut Yesus itu enak, berarti kau belum Yesus itu tidak enak sebenarnya. Kita harus menyalibkan daging kita. Alkitab bilang, Yesus berkata, kalau engkau mau jadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu, lalu ikut aku. Syarat untuk ikut Yesus, sangkal diri. Saya ini bukan lagi Debbie yang dulu. Debbie yang dulu itu sudah mati. Sekarang aku hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Maka ketika orang bikin jahat sama saya tidak boleh balas jahat. Enak enggak saudara? Orang bikin jahat sama saudara, tapi saudara suruh doakan supaya dia diberkati. Hello? Saudara, berapa yang sudah mendoakan musuhnya di sini? Sudah pernah mendoakan musuhnya? Banyak ya? Pembalasanmu lebih luar biasa. Haleluya. Itu orang berdoa begitu ya. Mendoakan musuh, sudah saya doakan, Tuhan balas dia Tuhan. Karena kalau aku yang balas biasa saja, tapi tunggu kalau Tuhan yang balas. Bahkan banyak status orang Kristen bikin begitu loh di Facebook. Ya, orang-orang Kristen yang belum mengalami Tuhan, saya bisa lihat statusnya. Ya, lihat aja kau. Kalau aku yang balas tidak seberapa, tapi kalau Tuhan yang balas, ya bertobat. Tuhan bilang berkati musuhmu, doakan dia. Saudara, saya mau tanya, kita suruh doakan musuh, berkati musuh itu enak? Enak enggak doakan musuh? Enggak enak. Jadi ikut Yesus sungguh-sungguh enak? Enggak enak toh? Siapa bilang ikut Yesus sungguh-sungguh enak? Enggak enak ikut Yesus sungguh-sungguh. Kalau ada orang yang bilang ikut Yesus itu enak, berarti dia belum sungguh-sungguh ikut Yesus. Ikut Yesus enggak enak. Kita harus menanggalkan kedagingan kita, keakuan kita, enggak enak. Ya, karena roh memang penurut, tapi daging ganas. Ya, dulu tukang bersinah, sekarang tidak boleh. Kekristenan mati karena tidak punya kuasa. Setan bilang kau percaya satu Allah saja. Alkitab bilang kau percaya satu Allah saja itu baik, tapi setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau iman kita cuma sampai dipercaya, apa bedanya kita sama setan? Orang Kristen yang imannya cuma sampai di level percaya, berarti kau satu level sama? Lu benar. Karena firman Tuhan bilang setan juga percaya. Lah kalau kau cuma sampai dipercaya, berarti kau satu level sama setan. Nah, apa yang membedakan kita dengan setan? Setan percaya kepada Allah, kita juga percaya. Tapi kita menjadi pelaku firman, sementara setan tidak mungkin melakukan
firman. Di situ bedanya. Jadi kalau kau mau level imanmu naik, ya, ayo kita jadi pelaku firman Tuhan. Dimurnikan oleh Tuhan mau. Ada masalah jalani. Seringkali saudara, memang yang pahit itu penting bagi kita. Yang pahit itu seringkali kita butuhkan dalam jiwa kita. Coba buka Yesaya 38 ayat 17. Yesaya 38 ayat 17. Jangan selalu benci kepada masalah, jangan benci pada teguran Tuhan. Baca 1, 2, 3. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Amin. Sesungguhnya penderitaan yang pahit itu menjadi keselamatan bagi kita. Jangan benci dengan teguran Tuhan. Waktu engkau ada masalah, duduk di kaki Tuhan dan tanya, Tuhan, apa maksudmu dari masalah ini? Jangan langsung marah sama Tuhan, berteriak sama Tuhan. Berseru dan pasrah, bilang, bentuk aku Tuhan. Semakin hancur karaktermu, semakin berat proses yang harus engkau jalani. Tapi itu adalah bagian dari pembentukan iman, pemurnian iman. Kalau kita kembali pada ayat tadi dikatakan, bergembiralah akan hal itu karena ya, penderitaan semua itu Tuhan izinkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Amin, saudara. Saya berdoa Tuhan supaya jemaat di tempat ini yang sedang dimurnikan diberi kekuatan untuk menjalani setiap pemurnian itu. Tapi yang belum dimurnikan, murnikan mereka Tuhan. Turunkan api Tuhan supaya kita dimurnikan. Bilang saudara, jangan takut, Tuhan murnikan kami Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah bisa mencurahkan berkatnya kalau kau belum murni. Kita harus murni dulu. Kehidupan kekristenan itu saya selalu gambarkan begini, seperti roket yang ditembakkan menuju ke luar angkasa saudara. Waktu roket itu menuju luar angkasa, dia harus full power. Dia pakai seluruh kekuatannya untuk melawan gaya gravitasi bumi, menembus atmosfer bumi. Bahkan banyak yang tidak kuat meledak. Tapi kalau dia sudah tembus atmosfer bumi, roket ini keluar, dia sudah gak butuh power lagi. Dia tinggal melayang, mengorbit, melakukan semua tugasnya di luar angkasa. Hidup kekristenan itu seperti itu. Waktu kau mau mencapai perkenanan Tuhan, pemurnian, itu tidak enak. Seluruh power engkau harus kekerahkan. Bahkan air mata seringkali Tuhan izinkan kau kehilangan semuanya. Karena cuma orang-orang yang mau diproses yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya berdoa buat gereja di tempat ini, menghasilkan jemaat-jemaat yang dimurnikan oleh Tuhan. Tidak usah cari berkat, cari perkenanan Tuhan. Waktu kau dapat perkenanan Tuhan, tidak usah kau minta Tuhan curahkan berkat. Waktu saya diusir, papi saya bilang gini, saya mau lihat. Saya undang para imam musik, kita sudah selesai habis ini. Papi saya bilang begini, saya mau lihat kamu keluar dari rumah tidak bawa ijazah, mau jadi apa hidupmu? Saudara tahu, hari ini saya diberkati Tuhan luar biasa. Lihat ke depan dalam kekekalan Tuhan mempersiapkan sesuatu yang begitu mulia, yang begitu luar biasa. Namun jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yang kita butuhkan adalah perkenanan Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami datang di hadapan hadirat-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami mau menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita telah sama-sama mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Dewi Basjir pada malam hari ini, dengan tema mengalami pemurnian di dalam hidup kita. Semoga lewat kebenaran firman yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kehidupan kita. Dan di akhir video ini kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Pada malam hari ini, mari kita kembali lagi untuk berjumpa kembali, mau mendengarkan firman Tuhan, di mana lewat suara Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang keempat
ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Judul bacaan nasihat-nasihat terakhir. Dalam ayat yang kedua dia katakan, Eudia, ku nasihati dan Sintike, ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu, jaga Sunsogus temanku yang setia menolong mereka karena mereka telah berjuang dengan aku. Firman Tuhan dengan menegaskan bahwa ada nasihat-nasihat bagi kita lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Sehingga dengan demikian, mari kita mempelajari bagaimana caranya orang yang hidup di dalam kasih Kristus, dan nasihat ini menjadi berkat bagi kehidupan kita. Dan orang yang hidup bersama dengan Tuhan, dia selalu hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan. Sehingga dengan nasihat ini, kita walaupun mendapat tantangan cobaan yang begitu bertubi-tubi, namun kita hidup dengan hidupnya seketika kita memegang nama Yesus. Di situ ada pertolongan yang tepat. Dengan demikian, pada malam hari ini, Bapak, Mama, saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perjuangan kita sebagai orang percaya tidak menjadi sia-sia. Apabila kita hidup bersama dengan Kristus, dan apabila kita berjuang melawan dunia ini bersama dengan Yesus, pasti kita akan menang. Dengan demikian, baiklah kita hidup dengan Injil bersama dengan kawan, dan di mana kita berada, di situ Allah membela perkara kita. Dengan demikian, firman Tuhan dengan tegas, di mana dalam ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, ku katakan, bersukacitalah. Lewat suara Rasul Paulus, dia mengatakan, susah senang tetap mengucap syukur. Baik tidak baik, tetap kita akan katakan bahwa baik. Tuhan kita itu baik, dan selalu menemani kita dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Dia menemani kita. Orang yang hidup di dalam roh dan kebenaran, ternyata dia diberkati oleh Tuhan. Kalau orang hidup dengan kedagingan, maka dia jauh dari hadirat Tuhan. Dengan demikian, pada malam hari ini, mari kita membaca satu firman Tuhan dalam Rum pasal yang ke-8 ayat yang ke-7, di mana dia katakan, sebab keinginan daging adalah berseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Justru dengan hidup di dalam roh, maka kita dituntun oleh roh itu sendiri, kita dipimpin oleh roh, maka hidup kita menjadi tertib pada waktu kita bersandar kepada Tuhan. Sebab apalah arti kita hidup untuk berbuat yang baik. Dengan demikian, dalam Rum pasal 8 ayat yang ke-8, dia mengatakan, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika seorang
tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Firman Tuhan dengan jelas bagi kita pada saat malam hari ini. Dia mengatakan kepada kita bahwa orang hidup di dalam Roh dituntun oleh Roh, dan dia jalan tertib dan apa maunya Tuhan. Dan kita dikendalikan oleh Roh Tuhan itu sendiri. Kita hidup ikut apa maunya Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika kamu hidup oleh Roh, Allah diam di dalam kamu. Apabila Roh itu tertib, maka dia tetap menemani kita. Dia tetap bersahabat dengan kita selagi kita dituntun oleh Roh itu sendiri. Mari kita belajar bagaimana caranya hidup di dalam Roh dan kebenaran. Belajar takut akan Tuhan. Sehingga dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Baiklah kita hidup di dalam Roh itu, kita berbuat banyak kebaikan, karena dengan kebaikan iman kita diperhitungkan. Mari kita selalu bersahabat dengan Tuhan, selagi Tuhan bersahabat dengan kita lewat Roh Kudus yang ada. Dengan demikian, firman Tuhan dengan tegas mengatakan pada malam hari ini, dia katakan, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Dan saya mau katakan kepada kita lewat surat Kolose bahwa doa adalah napas. Doa itu adalah satu senjata yang ampuh menghadapi, melawan dunia ini dengan mengatakan bahwa bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan mundur kalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Dalam Rum pasal 8 ayat 33, jikalau Allah di pihak kamu, siapa lagi yang melawan? Tidak ada siapapun dia yang bisa melawan kita, karena kita hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam firman ini lewat ayat yang ke-7, dia mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikirkanlah semuanya dalam Kristus Yesus. Kalau kita hidup di dalam Roh itu, kita dituntun oleh Roh, kita dijaga dan dipelihara. Perkataan kita diatur oleh Roh itu sendiri. Dengan demikian, hiduplah di dalam kasih Kristus Allah. Karena apa yang kita hadapi, kita tidak akan sendirian. Dengan demikian, dalam Filipi pasal 4 ayat 13, di situ dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Semua perkara masalah apapun yang kita hadapi, biarlah kita serahkan semua kepada Tuhan, karena Tuhan lebih besar dari masalah yang ada. Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita apabila kita tidak menemukan jalan. Dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-7, di situ dia mengatakan bahwa hidup kita dikendalikan oleh Tuhan, dan bersatu jalan manusia tutup, bertujuh jalan Tuhan buka jalan berkat bagi kita. Yang penting hati kita melekat kepada Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14, hati kita selalu melekat kepada Tuhan. Maka berjalannya kita sepanjang hari, sepanjang minggu, kita dituntun oleh Roh itu sendiri. Mari kita belajar berbuat banyak kebaikan selagi kita dipercayakan di muka bumi.
biarlah dengan kasih Kristus Allah menyertai kita. Dan Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita apapun yang kita hadapi, pada waktu sukar dan sulit, kekurangan sukar sulitnya, Tuhan katakan dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat 19, Dia katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dari surga. Segala yang kita minta dalam susah senang, Tuhan akan penuhi bagi kita. Biarlah dengan firman ini kita harus belajar bagaimana caranya bertekun sampai Tuhan datang. Sehingga dalam ayat yang ke-9 dari Filipi pasal yang ke-4, dan Allah yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dari malam ini sampai Tuhan datang. Dengan demikian, Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita hidup di dalam roh, kita dituntun, kita dijaga. Masalah apapun yang kita hadapi, Allah turut bekerja. Allah menghendaki supaya di dalamnya orang mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.